Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fauzi Abdillah, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga kami dapat memaparkan proposal PKM kami sebagai memenuhi tugas ujian tengah semester. Adapun judul PKM yang akan kami bahas yaitu pengenalan e-commerce dalam negeri dan luar negeri sebagai media perdagangan. Adapun anggota-anggota kelompok saya, yaitu saya Sabrina Rida Putri dengan NIM 110362137, lalu Ika Damayanti dengan NIM 110362165, lalu ada Alfia Setyaningrum dengan NIM 110662108, dan Citra Wahyu Kolbia dengan NIM 110662109. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Damayanti dengan NIM 110362105 dari Prodi Manajemen Pendidikan. Di sini saya akan membahas tentang latar belakang dari program kami, yaitu program pengenalan e-commerce dalam negeri dan luar negeri sebagai media perdagangan. Seperti yang kita ketahui, e-commerce itu dapat diartikan sebagai transaksi jual beli elektronik melalui media internet. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen, dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang. Nah, alasan kami memilih program ini itu dilatar belakangi karena masyarakat masih banyak yang belum melek akan teknologi dan tidak bisa melakukan transaksi secara praktis. Hal ini menyebabkan masyarakat Indonesia memiliki daya saing yang rendah dibandingkan dengan negara lain. Nah, turunnya peringkat daya saing yang rendah di Indonesia ini disebabkan karena sumber daya manusia yang rendah, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani. Daya saing yang rendah ini disebabkan karena tidak adanya sinergi antara kebijakan moneter dan perbankan. Nah, kebijakan di industri keuangan itu masih sangat tidak konsisten. Bahkan perbankan itu malah terlihat menjauh. Padahal industri sangat membutuhkan perbankan karena mereka butuh masukan pendanaan. Nah, akhirnya industri sulit mendapatkan dana sehingga sulit untuk berkembang. Oleh karena itu, program yang kami buat terkait pengenalan e-commerce dalam negeri dan luar negeri sebagai media perdagangan itu perlu dilaksanakan. Nah, adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana proses terjadinya transaksi di e-commerce. Lalu yang kedua, mengapa diperlukan program pengenalan e-commerce. Lalu yang ketiga, bagaimana sistem media perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Lalu selanjutnya ada tujuan kegiatan. Nah, tujuan kegiatan kami membuat program ini itu yang pertama ada memberikan pemahaman serta pelatihan tentang e-commerce. Dengan memberikan pemahaman, masyarakat pun menjadi lebih melek akan teknologi dan mengerti apa itu e-commerce. Lalu yang kedua itu mengupgrade skill masyarakat dalam dunia bisnis. Seperti yang kita ketahui, banyak masyarakat yang masih berbisnis dengan secara langsung atau bisa dibilang terjun ke lapangan dan mereka belum memahami cara transaksi secara online. Nah, oleh karena itu kami memiliki tujuan untuk mengupgrade skill masyarakat dalam dunia bisnis. Lalu yang ketiga, memperkuat daya saing masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui, sumber daya manusia di Indonesia ini masih rendah untuk dalam hal berbisnis. Oleh karena itu, diperlukannya program ini untuk memperkuat daya saing masyarakat Indonesia. Lalu selanjutnya ada manfaat kegiatan. Nah, manfaat kegiatannya itu ada yang bagi masyarakat sasaran dan juga ada yang bagi pelaksana kegiatan. Bagi masyarakat sasaran, itu manfaatnya dapat memahami dan mengenal cara berbisnis melalui media perdagangan e-commerce baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, manfaat bagi pelaksana kegiatannya itu dapat mengimplementasikan pembelajaran aplikasi e-commerce sebagai media perdagangan guna meningkatkan daya saing masyarakat Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Rida Putri dengan NIM 11036211037 dari Prodi Manajemen Pendidikan A. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait PKMPM dengan judul Pengenalan E-commerce dalam negeri dan luar negeri sebagai media perdagangan. Nah, selanjutnya adalah gambaran umum masyarakat sasaran. Nah, jadi daerah yang akan menjadi binaan PKM kami adalah SMA Negeri 11 Jakarta yang berlokasi di Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan di Jakarta Barat. Nah, Jakarta ini merupakan pusat dari bisnis dan perekonomian. Nah, tentunya banyak banget sarana dan prasarana yang telah disediakan untuk mendukung adanya kegiatan jual beli dalam negeri maupun luar negeri. Nah, di zaman sekarang, untuk mengurangi persaingan di dunia kerja, kaum milenial ini dituntut untuk memiliki kewirausahaan untuk menciptakan lapangan kerja baru ditimbang menjadi karyawan. Nah, untuk memulai bisnis ini tidak perlu harus menunggu sampai usianya ideal atau finansialnya sangat-sangat membadai. Nah, karena dengan memulai bisnis, siswa akan mampu menciptakan peluang finansial yang ideal. Adapun alasan lain yang menjadi alasan mengapa siswa sekolah menengah harus mulai bisnis. Nah, karena dengan memulai bisnis, siswa dapat belajar mengelola keuangannya. Jadi, enggak cuma memenuhi kebutuhan individunya saja. Nah, terus siswa itu seringkali cepat beradaptasi dengan hal-hal yang baru, terutama tentang teknologi atau tren-tren yang sering muncul di masyarakat. Nah, ini akan menjadi sebuah keuntungan karena siswa dapat dengan mudah mengidentifikasi tren yang berkembang di perusahaan siswa jika mereka sudah menjalankan kewirausahaannya dan dapat menggunakan teknologi untuk mengembangkan bisnis yang mereka jalankan. Nah, memang bisnis ini tidak mudah untuk berhasil, tetapi jika siswa memulai lebih awal, masa depannya akan lebih terjamin karena mereka sudah mempunyai pengalaman. Nah, terus siswa juga dapat belajar bagaimana bertemu orang baru dan mengetahui preferensi produk mereka. Dan melalui kewirausahaan, mahasiswa juga dapat mencapai kesejahteraan pemilik faktor produksi dan masyarakat, sekaligus dapat meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan adanya pengenalan e-commerce pada siswa-siswi di SMA 101 Jakarta, diharapkan mereka dapat memulai bisnis sesuai dengan kompetensi dan minat yang dimiliki, sehingga mereka dapat meningkatkan integrasi dalam bidang ekonomi Indonesia, karena mereka akan menjadi generasi penerus bangsa yang menjadi akar bangsa dan berperan di masa depan dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirwani Kolbia dari Prodi Bimbingan Konseling Angkatan 2021 dengan nomor induk mahasiswa yaitu 11066210009. Saya akan melanjutkan kembali pemaparan teman saya mengenai program kreativitas mahasiswa pengabdian kepada masyarakat dengan judul Pengenalan E-commerce dalam negeri dan luar negeri sebagai media perdagangan. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan adalah prosedur kerja yang akan kami gunakan untuk mendukung atau merealisasikan kegiatan. Metode yang dilakukan dalam bentuk rencana kegiatan yang tersusun, yaitu yang pertama ada tahap persiapan, yaitu mengumpulkan foto-foto dokumentasi berbagai produk dan kata-kata yang menarik untuk pemasaran yang akan diupload di dalam website e-commerce. Kemudian kami melakukan riset produk-produk para siswa yang dipasarkan di luar negeri melalui situs pemasaran internasional e-commerce seperti Amazon.com. Kemudian yang kedua ada tahap pembuatan website e-commerce. Program ini mempromosikan dan menjual produksi melalui internet atau website e-commerce sebelum mempromosikan produk secara mendunia. Di tahap ini kami akan membantu untuk membuat website e-commerce yang ada di Indonesia seperti Lazada dan Shopee. Sekian pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfias Teningrum dengan nomor induk 1106621008 dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta.
Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai biaya dan jadwal kegiatan dari program kreativitas mahasiswa pengabdian kepada masyarakat yang berjudul Pengenalan E-commerce dalam negeri dan luar negeri sebagai media perdagangan. Pada kegiatan program kreatif mahasiswa pengabdian kepada masyarakat ini, atau yang lebih dikenal dengan sebutan PKMPM ini, terdapat sebuah agenda kegiatan dan sejumlah anggaran yang akan dikeluarkan, di mana dengan adanya anggaran serta jadwal pelaksanaan diharapkan mampu memperlancar kegiatan PKMPM ini. Yang pertama itu anggaran program kerja. Pada anggaran program kerja PKMPM ini terdapat 4 anggaran, yaitu anggaran peralatan dan dekorasi, anggaran transportasi atau perjalanan, anggaran konsumsi, dan juga anggaran lain-lainnya. Pada anggaran peralatan dan dekorasi itu terdapat anggaran sewa kamera digital sebesar 250.000, lalu ada anggaran sewa LCD beserta layar dengan nominal 1 juta rupiah. Yang ketiga itu ada sewa ruangan serta sewa ruangan pelatihan sebesar 1 juta. Yang keempat itu ada dana kebersihan ruang pelatihan sebesar 100.000. Yang kelima itu ada dana internet dan juga listrik sebesar 600.000. Total dari dana peralatan dan dekorasi itu sebesar 3 juta rupiah. Lalu yang kedua itu ada anggaran transportasi atau perjalanan. Pada anggaran ini terdapat anggaran mengenai survei lokasi sebanyak 3 kali sebesar 300.000. Lalu yang kedua itu anggaran transport serta bayaran narasumber sebesar 1.200.000 untuk 2 orang. Lalu yang ketiga itu ada anggaran konsumsi. Anggaran konsumsi itu mencakup konsumsi peserta program pelatihan sebanyak 150 orang dengan anggaran 3.700.000. Selanjutnya itu ada konsumsi panitia sebanyak 4 orang dengan anggaran 400.000. Dan yang terakhir itu ada anggaran konsumsi narasumber sebanyak 2 orang yaitu 200.000. Total keseluruhan anggaran yaitu 4.300.000. Yang keempat itu ada anggaran lain-lainnya. Pada anggaran ini terdapat anggaran administrasi sebesar 500.000, anggaran biaya komunikasi sebesar 200.000, pembuatan laporan 200.000, door prize sebesar 300.000, dan juga anggaran tidak terduga sebesar 200.000. Pada anggaran lain-lainnya ini berjumlah 1.500.000. Total keseluruhan mengenai format anggaran kegiatan PKMPM ini sebesar 10.300.000. Lalu yang kedua itu ada jadwal kegiatan program. Pada jadwal kegiatan program ini terdiri dari observasi dan penentuan lokasi PKMPM yang dilaksanakan pada minggu pertama. Lalu ada pengajuan proposal PKMPM yang dilaksanakan pada minggu pertama. Yang ketiga itu ada memperkenalkan berbagai macam aplikasi e-commerce. Pada pengenalan berbagai macam aplikasi e-commerce ini dilaksanakan pada pekan kedua atau minggu kedua sampai minggu ketiga. Lalu yang keempat itu ada pendampingan selama program. Pada masa pendampingan program ini dilaksanakan pada minggu keempat. Dan yang terakhir itu ada penulisan draft laporan akhir yang dilaksanakan pada minggu kelima. Sekian pemaparan dari saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dan pemaparan PKMPM di bidang ekonomi kami dengan judul Pengenalan E-commerce dalam negeri dan luar negeri sebagai media perdagangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.